Pagi. Malam. Ramai sekali pagi ini ya. Selamat pagi malam telah hadir sutradara dan pemeran-pemerannya yang sudah rilis 19 Juni kemarin. Yes. Selamat pagi Lucky Kuswandi sebagai sutradara, kemudian pemerannya ada Marissa Anita yang saat ini membangkang, dia tidak siaran. Ayo. Kemudian ada Dewi Jayanto sebagai Ci Surya ya. Ci Surya. Kemudian ada Trisa, kemudian ada Ina Penggabean. Selamat pagi semuanya, selamat pagi malam. Pagi. Setelah rilis tanggal 19 Juni kemarin, Sari ya, beda Iya, Sari. oh 2 hari dong, sekarang 21. Aduh, serasa masih dekat Serasa aja. masih dekat aja, walaupun kita belum nonton ya. Belum nonton. Nanti kita nontonnya bareng sama Marissa. Yes, harus Sama nonton. artis kita pagi ini. Ini menarik, cerita Selamat Pagi Malam mengisahkan tentang Jakarta dan perempuan. Iya. Mungkin ceritanya bisa lebih lengkap. Lucky, Sebenarnya bagaimana? Selamat Pagi Malam itu menceritakan tentang the beauty in the ugly of Beauty kota in the Jakarta. Maksudnya kota Jakarta kan mungkin on the surface terlihat cantik ya, tapi dalam-dalamnya kita nggak pernah tahu kayak gimana kota ini gitu. Kalau kita di Jakarta, sometimes we love the city, tapi kita juga terfrustrasikan dengan all the mess and the traffic. Iya. Gitu. Jadi it's about the beauty in the ugly of Jakarta yang mau ulang tahun besok. Ini momentum sekali ya. Momentum Pas, sekali. Nah, kota ini digambarkan lewat tokoh-tokoh ini yang berpetualang dalam waktu satu malam. Berpetualang dalam waktu satu Iya. malam. Nah, Itu mendapat idenya dari mana? Sebenarnya idenya Ini curcol sebetulnya. curhatan. curcol. Jadi aku dulu sekolah di Amerika, terus aku kembali sekitar 8 tahun yang lalu, dan aku merasa kok Jakarta udah tidak aku kenali lagi gitu. Siapa ini kota ini gitu. Aku merasa kayak it's not my home padahal it's home gitu. Jadi dari that sense of disconnection, dan aku masih jet lag malam-malam nggak bisa tidur, akhirnya nulis deh. Gitu. Nulis jadilah skenario ini. Iya. Dan tapi prosesnya sendiri juga dari tahun 2006, sekarang sudah tahun 2014. Kenapa makan waktu selama itu? Karena apa ya? Mungkin timingnya belum tepat aja sih dulu gitu. Jadi aku belum kenal banget sama Jakarta juga. Kan sekarang aku udah tinggal di sini 8 tahun. Jadi I really understand how strange the Jadi people risetnya are. selama 8 tahun. Yang membuat aku terinspirasi juga gitu. Jadi skripnya direvisi terus sih. Oke. Selama 8 tahun itu direvisi terus? Iya, kadang-kadang 2 tahun nggak aku baca gitu. Terus suatu hari aku buka lagi di laptop. Berarti bisa dibilang ini project idealis ya? Iya. Project Iya, Idealis. nice. Yang menarik sekali nih, memilih peran-peran di sini, filternya seperti apa, termasuk Marissa ini terlibat dalam film Selamat Pagi Malam. Gimana, coba cerita? Iya, jadi prosesnya adalah seperti ini. Sebenarnya aku udah baca naskahnya Lucky itu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi pada saat itu masih dalam tahap, sekitar 2 tahun lalu ya Lucky, Iya. masih dalam tahap revisi-revisi. Jadi sebetulnya aku kan berperannya sama Adinia Wirasti kan di situ. Nah sebetulnya itu antara laki-laki dan perempuan awalnya. Kemudian dengan berjalannya waktu itu dirubah menjadi perempuan dengan perempuan. Nah peranku adalah Naomi. Naomi ini adalah mantan pacarnya Jia. Yang diperankan oleh Adinia Wirasti ketika kita berdua sekolah di New York. Oke. Nah ketika aku lulus gitu kan, ya seperti biasa kalau misalnya tipikal anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri lulus ya akhirnya balik ke rumah lagi toh, pulang ke Indonesia gitu. Pas pulang ke Indonesia dia tuh berubah total. Karena pada saat di New York itu dia art student, ya kan? oke. Mahasiswa seni yang pokoknya wah eksploratif, free spirited. Pokoknya dia nggak pernah ngerasa terkekang deh, dia mau jadi diri dia sendiri tuh bisa. Tapi ketika kembali ke Jakarta, oh my god. Berubah? Ya, berubah dalam arti ya dia masuk dalam kotak-kotak yang Jakarta sudah tentukan. Teman-temannya, lingkungannya sudah tentukan. Tipikal biasanya kan kalau misalnya anak perempuan atau siapapun gitu ya, anak laki-laki yang pulang ke Indonesia berasal dari keluarga menengah ke atas, pasti bapak ibunya biasanya ngomong gini, kamu mau jadi seniman? Kamu mau makan apa nanti? Oke. Nah makanya itu aku akhirnya bikin pastry business sama teman-temanku yang sosialita gitu. I see. Tapi kalau misalnya dari karakternya sendiri kan, ini kan karakternya Naomi gitu kan, dengan dia ini kan perempuan dengan perempuan gitu. Kalau misalnya dari Marissa sendiri pada saat harus memerankan peranan ini, gimana caranya nih? Canggung nggak sih? Enggak sama sekali because Adinia Wirasti so lovable.
Ya? Jadi dia tuh gampang banget untuk apa ya dicintai kan, memang kita kan pacaran gitu ya. So dan aku juga melihatnya gini, kenapa mudah bagi aku untuk memerankan, karena aku selalu melihat cinta itu universal gitu. Cinta itu tidak melihat label, tidak melihat agama, tidak melihat perbedaan gender dan sebagainya gitu. Aku sih kalau menurutku gitu ya, penilaianku, nggak tahu kalau misalnya orang lain itu kan bebas. But because of that, karena nggak pernah ngeliat ada batasan-batasan itu, ya udah akhirnya natural aja aku membayangkan bahwa aku memang jatuh cinta sama Adinia Wirasti atau Gia. So, Sampai saat ini masih jatuh cinta? masih. Dan sebenarnya aku kangen banget sama Adinia Wirasti atau Asti. Selamat pagi yang untuk di Bogor. Nah, ini kalau misalnya untuk yang lainnya nih, bagaimana mungkin bisa dimulai dari Cisurya. Cisurya gitu kan. Gimana sih untuk mengobservasi karakternya ini? Itu Karena supaya dia bisa nggak banyak berminat. ngomong juga Arni. Tapi kan bukan berarti kayaknya kalau misalnya nggak banyak ngomong gitu, gampang, nggak usah ngomong, diem aja. Lebih susah? Susahnya gimana? Kenapa? Karena kalau kita bicara banyak dialog, ada dialog lah minimal, Oke. itu ekspresi ya. Iya. Mengeluarkan dada, suara dan sebagainya. Ketika kita ngomong itu kan ekspresi. Kalau kita tidak ngomong, ekspresinya kan hanya penonton harus menebak apa yang ada di wajah kita, gestur tubuh, dan itu nyari sepanjang film. Kita minim dialog, Cik Surya. Cik Surya itu minim dialog. Berekspresi Dia terus karakternya ya? mungkin boleh diceritain dulu kan, belum ada banyak yang nonton misalnya nih, kan Ya. jadi juga harus tahu. Jadi Cik Surya itu adalah seorang wanita yang ibu rumah tangga yang sangat berdedikasi terhadap suaminya ketika suaminya masih hidup. Sangat-sangat berdedikasi mengabdikan hidupnya terhadap suaminya gitu ya. Sehingga dia kurang mengenal dunia luar. Gitu. Mereka orang yang sangat kaya tapi kurang mengenal dunia luar. Kalau ibu-ibu sekarang sosialita kan bergaul, dia nggak gaul kayak gitu. Sampai ketika suaminya tidak ada dan dia menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Yang mengubah hidupnya seperti apa, nonton sendiri daripada. Oke, nah kalau misalnya untuk yang teman-teman yang lainnya nih, Risa, bagaimana? Bisa diceritain sebagai mungkin Faisal. karakternya? Kalau Faisal itu beda sama Naomi yang sosialita dan kaya raya. Kalau Faisal itu dia justru dari kalangan menengah ke bawah dan dia ini anak seorang pedagang kerak telur yang semakin hari semakin merasa terpinggirkan di kotanya sendiri. Dia orang Jakarta tapi semakin ngerasa nggak punya tempat di kota sendiri, di kota tempat dia lahir, di kota tempat dia kerja dan hidup. Jadi tapi dia meskipun begitu dia orangnya sangat happy go lucky dan oportunis gitu. Jadi kalau ada yang di depan mata sikat aja langsung gitu. Dan dia nggak pernah mikir panjang. Jadi dia mikirnya ya udah deh yang penting gue bisa hidup day by day aja. Karena dia juga merasa dirugikan dengan status ekonomi dan sosialnya gitu sebenarnya. Tapi dia nggak pernah mempermasalahkan itu. Kalau Jakarta sendiri menurut kamu sekarang gimana? Sesuai? Kurang lebih seperti itu sih. There's no place for us here. There's no place for us here. Yang negatifnya ini PR buat Pemkot Jakarta ya. Kemudian Ina, sebagai Indri, apa yang kamu lakukan di sini sebagai Kalau menurut pemeran? aku justru yang paling mewakili gadis-gadis Jakarta tuh si Indri. Gadis-gadis 20 tahunan ya pendatang. Dia itu gadis dari kelas bawah yang pingin status sosialnya lebih tinggi. Dia ini social climber. Social climber. Iya. Mencari Sebenarnya jati kerjaannya diri. tuh penjaga handuk di tempat fitness. Oke. Namun kan ada zaman sekarang kan dating online, shopping online. Dia kenalan lah sama random guy dan kopi darat istilahnya kan. Ketemuan jeng 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 jeng. Kok Ternyata. beda sama yang di chatting. Photoshop. Sebagai anak zaman sekarang merasa begitu nggak kecil-kecil? Enggak. Ngerasa ngaca nggak sih? Seru ya. Ini di dalam cerita ini ada 3 cerita berbeda, kemudian di dalam satu film. Ini benang merahnya seperti apa? Sebenarnya benang merahnya temanya gitu, karena sebenarnya filmnya membicarakan soal identitas, soal ilusi. Ini semua orang-orang yang hidup dalam ilusinya masing-masing. Naomi mikir her life is totally fine di Jakarta. Cisurya mikir kalau hidupnya dia tuh emang untuk suaminya gitu. Indri mikir kalau emang dia itu harus menanjak social statusnya demi kenyamanannya, tapi ternyata enggak gitu. Yang penting kita jujur, gitu. Yang penting kita jujur dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya dari filmnya kita beralih sedikit nih ke soundtracknya gitu ya. Kalau Boleh. misalnya dari soundtracknya sendiri, pemilihannya ini memang dari teman ke teman gitu, pengen
lo bikin film, gue mau dong ngasih soundtrack atau enggak? Kayaknya gue punya visi seperti ini nih, bisa nggak bikin soundtrack kayak gitu? Gimana sih Sebenarnya ceritanya? kalau soundtracknya itu yang music composernya namanya Ivan Gojaya. Aku emang udah pernah kerja sama dia dulu sebelumnya. Jadi aku yang nawarin, Pong nih ada skrip nih gitu. Filmnya pokoknya melankolis romantis gitu dan mengiris. Jadi akhirnya Ipong baca skripnya, setelah filmnya jadi dia nonton dan ya pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukannya gitu. Tapi sebenarnya di film ini ada theme song yang judulnya Selamat Pagi Malam dan itu aku nggak minta. Tuh, jadi si Ipong terinspirasi sendiri, terus dia minta temennya Agustin Undari yang suka nulis lirik lagu. Coba lo nonton deh gitu, terus how you feel itu ditulis gitu. Akhirnya dia nulis dan jadi lagunya. Gitu. Jadi Cepet juga ya. Nah, ini setelah 2 hari sudah rilis nih, gimana nih tanggapan dari para penonton? Pasti dari media sosial rame nih. Amazing. we have people are so mereka melihat diri mereka sendiri di layar gitu. Mereka bisa ketika mereka ketawa tapi wait itu gue gitu. Gue juga gitu. Jadi it's very self reflective dan kita dapat support yang bagus banget dari social media. Orang-orang approach us gitu. We love the film so much gitu. Tapi as we know kalau film Indonesia itu biasanya umurnya 4 hari. Jadi film kita ditentukan di 4 hari pertama gitu. Jadi Iya, dukung film Indonesia dong. iya, kalau mau film ini bisa bertahan until at least next week, then you have to sit hari ini atau besok. Yes, harus hari weekend ini ya. jangan lupa harus ditonton. Tapi ada yang menarik juga loh teman-teman kalau misalnya kayak dari film ini ya, ada yang paling terasa sekali katanya itu adalah sensornya yang terasa agak kasar. Betul. Bisa diceritain gak sih? Mungkin dari korban sensornya. Itu adegan paling parah di Driza ya? Kita berdua sih, kita berdua. Dan kenapa sensornya? Kenapa? Karena ada adegan seks sebetulnya, tapi bukan adegan seks yang erotis, sensual, seksual itu enggak sebenarnya. Cuman memang saya menanggalkan pakaian saya, tapi sebenarnya adegannya kalau ditonton lucu, nggak ada yang seksual dan yang porno Bukan itu yang enggak. vulgar gitu ya? Enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi menurut LSF, Asal buka baju berarti porno gitu. Nggak lihat ceritanya dulu gitu kan. Oke. Marisa dipotong nggak apa-apa sensor? Kalau aku nggak ada. Nggak ada ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Tapi kita kan udah ngobrol soal film ini. Terus dari itu tadi kita juga tahu nih banyak banget yang unik-unik. Kejadian unik-unik juga pasti banyak dong ya? Yes. Apa saja kejadian yang unik? Apa ya kalau misalnya aku sempat ini sih sempat mau pingsan sih pada saat salah satu shooting days. nggak Syutingnya Sarapan. kita malam terus kan, bisa mulai jam 2 pagi. Yes. Total berapa hari sih syuting? 11 hari. 11 hari? Iya. Kenapa nggak makan mungkin? Enggak, waktu itu yang sebetulnya sih fine-fine aja gitu. Ketika kita syuting sampai jam 12 malam gitu kan. Terus ada jeda antara jam 12 sampai jam 3 gitu untuk nge-set. Ini adalah adegan pas kita makan ropang itu, makan mie. Yang bikin orang banyak katanya ngiler pengen makan mie pakai keju gitu. Terus tiba-tiba pas lagi tidur bangun kan untuk acting, tiba-tiba kayak nggak bisa berdiri gitu, yang oke. Blackout. Udah gitu produser kita kan sangat manis sekali sama Ria Simanjutak, dia langsung bawain itu tukang pijet. Langsung aku dipijit di situ on set, so sweet, thank you. Nah ini kita sudah membicarakan soal filmnya, kita juga akan mendengarkan Soundtracknya ya. dari Selamat Pagi Malam. Mungkin bisa siap-siap dulu? Bisa siap-siap? Oke. Bisa langsung aja, Selamat. bisa masuk ke sini dong. Masuk sini, Halo, oke. selamat pagi. Selamat datang. Selamat malam ya. Nah, ini rencana ke depan ada apa ini? Mau bikin film baru atau apa? Oh, aku belum mikirin itu. Jadi sekarang kita masih promo Selamat Pagi Malam karena film ini harus ditonton banyak orang, terutama warga Jakarta ya, karena mereka bisa relate banget. Reviewnya banyak banget loh, maksudnya bagus. nggak cuma dari masyarakat ya, tentunya dari masyarakat tuh feedback yang bagus banget. Kalau misalnya ngeliat timeline kita di SCTM Film atau di timeline saya atau timeline Trisa, Ina, Dayu, Lucky, itu banyak sekali respon yang sangat-sangat positif karena mereka ngerasa bisa relate dengan cerita ini. Plus juga sinias-sinias kita itu juga sudah ngasih review yang bagus sekali. Media juga Detik kemarin sampai nge-review 2 kali dan sangat pleased sekali dengan filmnya. Lela Eskudori dari Tempo
suka banget sama film ini. Nia Dinata, Joko Anwar, Melissa Karim. Oke. So many, they love the movie. So please do watch. Please Selamat watch. pagi. Sekarang kita dengerin ya soundtrack dari ini, judulnya juga sama. Yes. Selamat pagi malam. Indeed. Bintang yang sendiri datang malam ini, biar tak sendiri, tak cemas karena pagi. Melayang-layang ke dadaku, ada rindu yang hangat di situ. Semalam saja lalu ku biarkan engkau menyelinap pergi jauh.